Alhamdulillah Pak Ustadz, sebelumnya kita sudah mendengar tentang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang ini kita ingin mendengarkan tentang keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Oh iya Pak, insya Allah. Iya Pak Ustadz, siapa sih ibu dan bapaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh iya Deula. Jadi Rasulullah SAW ini dilahirkan dari seorang ibunda yang mulia yang bernama Siti Aminah binti Wahab, dan beliau mempunyai seorang bapak yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Namun perjalanan Rasulullah SAW di dalam kehidupan keluarganya sangat luar biasa karena ujian-ujian yang luar biasa, yaitu ketika beliau masih dikandung oleh ibunya ini meninggallah. Bapaknya Abdullah ini meninggal, maka Rasulullah SAW ini yatim. Ketika dia dilahirkan itu yatim, ya, yatim piatu. Dan ketika beliau dilahirkan itu diberikan susu karena di zamannya Arab itu waktu itu jadi suka mempunyai ibu susu ya. Maka yang menyisir Rasulullah SAW ini yang bernama Halimah Sa'diyah ya. Namun datang lagi ujian kepada beliau bahwa pada usia 6 tahun ya ibunda Siti Aminah meninggal. Maka beliau jadi yatim piatu dan dia diurus atau dia mengikuti kakeknya Abdul Muthalib ya usia 6 tahun. Namun kembali lagi Deola, ujian Rasulullah SAW tidak berhenti di situ. Maka pada usia 8 tahun kakeknya ini meninggal juga ya, Abdul Muthalib ini meninggal juga. Maka Rasulullah SAW itu diurus oleh pamannya yang bernama Abu Thalib ya, sampai beliau terus sampai dewasa. Maka dengan pamannya Abu Thalib sangat sayang kepada Rasulullah SAW karena akhlak Rasulullah itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa akhlaknya Rasulullah itu sangat baik. Dan Rasulullah SAW ini menikah dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Waktu itu Rasulullah SAW usianya 25 tahun Deola Pak Roy, dan Siti Khadijah ini berusia 40 tahun. Maka dilamarlah. Yang melamar itu Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW bahwa bagaimana beliau bersediakah untuk menjadi suami daripada Siti Khadijah. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW itu lagi bekerja ya sebagai pedagang yang memang istilahnya dalam tanda petik bosnya ini Siti Khadijah. Maka terjadilah pernikahan sehingga beliau melahirkan beberapa anak. Dan yang paling terkenal anaknya itu adalah Siti Fatimah Az-Zahra sebagai anak yang kenapa paling terkenal, karena menurut sejarah ini adalah anaknya Rasulullah yang usianya panjang, satu. Yang kedua dari segi bicaranya, dari segi berjalannya, ini Siti Fatimah Az-Zahra ini sangat mirip sekali dengan Rasulullah SAW Deola ya. Jadi Deola jangan lupa Pak Roy bahwa ibunda Rasulullah SAW adalah Siti Aminah dan bapaknya adalah Abdullah dan anak kesayangannya adalah Siti Fatimah. Dan Siti Fatimah ini menikah ya dengan Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini keponakan sekaligus menantunya Rasulullah SAW dan melahirkan yang sangat terkenal yaitu cucu Rasulullah yang kembar yaitu Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Maka Rasulullah mengatakan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah kedua bola mataku, yaitu karena beliau sangat menyayangi cucunya. Kurang lebih keluarganya secara singkat seperti itu Deola dan Pak Roy ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Pak Roy, dengan kita mengetahui silsilah Rasulullah SAW ya Deola ya, kita jadi tahu seseorang yang mencintai seseorang tentunya adalah dia tahu siapa seseorang tersebut. Dan ini adalah yang kita harus cintai kepada Rasulullah SAW adalah karena kita sangat butuh beliau, yaitu kita nanti di akhirat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua akan mati ya Deola ya. Jadi ketika di akhirat itu kita sangat perlu syafaat Rasulullah SAW. Makanya kita dengan mengetahui silsilah daripada nasab Rasulullah SAW ini penting ya. Jadi kita mengalap berkah namanya supaya kita mendapatkan keberkahan ya, mendapatkan syafaat yang paling penting dunia maupun akhirat. Dengan adanya syafaat di dunia kita ini jadi giat beribadah ya. Terus kita bahwa oh nasabnya Rasulullah itu begini, jadi orang-orang yang sangat takwa kepada Allah. Dan nanti di akhirat ini, ketika kita di akhirat ini sangat butuh, siapapun sangat butuh syafaat Rasulullah SAW. Dan Nabi yang lain itu angkat tangan untuk memberikan syafaat nanti di akhirat.
hanya kepada Rasulullah, kata para nabi, manusia seluruhnya untuk meminta syafaat. Jadi sangat penting ketika kita mengetahui silsilah Rasulullah SAW dengan niat supaya kita mendapatkan syafaat beliau nanti kita di akhirat nanti. Kurang lebih seperti itu Pak Roy. Jadi nasab-nasab Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini memang makhluk Allah yang paling mulia. Mudah-mudahan keturunan-keturunan kita pun adalah termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah dan selalu gemar membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video aku. Dan yang belum, ayo subscribe. Bye-bye.